Selamat datang di perkuliahan variabel kompleks. Untuk pekan ini kita akan membahas tentang integral kompleks. Ya, integral kompleks kita bagi menjadi 5 bagian di dalam video ini. Yang pertama ada lintasan atau integral lintasan. Yang kedua ada integral bergantung lintasan. Yang ketiga adalah integral bebas lintasan. Lalu di bagian keempat ada integral Cauchy. Dan yang terakhir atau di bagian kelima ada turunan fungsi analitik. Langsung saja kita bahas yang pertama, integral kompleks. Yang bagian pertama yaitu integral lintasan. Di dalam integral lintasan ya, di sini disebutkan bahwa misal ZT ya, ZT merupakan fungsi kompleks dengan domain real ya. Maka fungsi ZT dinyatakan sebagai ZT sama dengan XT plus IYT dengan batas dari A sampai B. Maksudnya seperti ini ya. Jadi fungsi kompleks ya, fungsi kompleks di sini terdiri dari komponen real dan komponen imajiner ya. Komponen real dan komponen imajiner di mana XT di sini ya, ini merupakan komponen real ya, yang di sini. Lalu YT itu merupakan komponen imajiner. Ya, jadi fungsi kompleks ZT itu terdiri dari XT ditambah IYT, di mana XT adalah komponen real dan YT itu adalah komponen imajiner gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa di mana integral itu pasti mempunyai batas ya, pasti mempunyai batas. Kalau misalnya di persamaan integral yang kita bahas di mata kuliah kalkulus gitu ya, misalnya integral dari 1 sampai 2 atau integral dari 0 sampai 1 seperti itu ya. Nah, di sini kita definisikan dulu sebagai integral dari A sampai B untuk nilai T seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di bidang kartesian ini ya, bidang kartesian bidang kompleks itu berarti sumbu X itu kita katakan sebagai sumbu real, lalu sumbu Y itu kita katakan sebagai sumbu imajiner gitu ya. Nah, di sini garis merah ini ya, atau lintasan C ya, kita sebut dengan lintasan C, dia melalui bidang real dan bidang imajiner dengan batas dari A sampai B gitu ya. Jadi kalau kita menghitung lintasannya gitu ya, berarti dia dari A sampai B untuk lintasan C yang melalui bidang real dan bidang imajiner seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh untuk menggambarkan lintasan C ya, dengan batas dari min 1 sampai 1 untuk T-nya ya. Jadi untuk T dia batasnya dari min 1 sampai 1 ya, yang dinyatakan sebagai fungsi kompleks atau ZT-nya. Ini berarti kan persamaan fungsi kompleksnya ya. Fungsi kompleks itu ZT sama dengan T ditambah IT kuadrat ya. Berarti kalau kita lihat T di sini adalah bagian realnya ya. Lalu di sini T kuadratnya ya, itu adalah bagian imajiner. Berarti XT ya, itu adalah T, sedangkan YT itu adalah T kuadrat begitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau di sini dia XT ya, di sini kan dia XT, maka kalau di sini Y sama dengan T kuadrat berarti sama saja Y itu adalah X kuadrat seperti itu ya, karena X adalah T, maka ketika Y sama dengan T kuadrat berarti Y sama dengan X kuadrat seperti itu. Nah, sebenarnya kalau Y sama dengan X kuadrat kalau kita plot gitu ya di bidang kartesian gitu, nah berarti misalnya di sini ada min 1, 1, di sini ada min 2, 2, lalu min 3, di sini 3 gitu ya. Nah, ini kita katakan sebagai X-nya gitu ya. Ini X, ini Y-nya gitu. Nah, kalau misalnya X-nya 0 ya, X-nya 0 berarti Y-nya adalah 0 kuadrat. Berarti di sini dua-duanya di sini ya. Ketika X-nya 0 berarti Y-nya 0. Ketika X-nya 1 ya, ketika X-nya 1 berarti 1 kuadrat, berarti dia 1 ya. Kalau X-nya min 1 ya, min 1 kuadrat berarti dia bernilai 1 gitu ya, di sini 1. Nah,
lanjut, sekarang kita masukkan misalnya x-nya 2, berarti 2 kuadrat berarti dia 4 ya, berarti 1 di sini 2 3 lalu ada 4, berarti ketika 2 di sini ya, jadi di sini berarti nilainya adalah 4 ya. Lalu ketika min 2 kuadrat itu juga sama, dia 4. Nah, nanti ketika dia 3 berarti 9, ketika min 3 juga 9, berarti secara grafiknya ya, berarti dia akan berbentuk parabolik ya, atau terbuka ke atas seperti ini, parabola yang terbuka ke atas seperti ini ya. Nah, ini untuk persamaan y sama dengan x kuadrat ya. Nah, untuk lintasan C gitu ya, untuk lintasan C dari batas dari min 1 sampai 1, nah berarti kan hanya dari min 1 sampai 1 gitu. Nah, bentuk lintasannya seperti apa gitu. Nah, berarti ditunjukkan oleh gambar ini ya. Berarti dari min 1 sampai 1 bentuk lintasan C ya, berarti T sama dengan ZT sama dengan T ditambah IT kuadrat, bentuknya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di dalam lintasan ya, ada yang namanya integral dan turunan gitu ya. Nah, kalau misalnya turunan dan integral itu sebenarnya berhubungan erat gitu ya. Kalau misalnya di sini ada turunan ya, lalu ada integral gitu. Nah, yang kita bahas di kalkulus ataupun di variabel kompleks pasti turunannya dulu gitu ya. Karena integral itu adalah merupakan anti turunan gitu ya. Atau lawannya dari turunan itu adalah integral seperti itu. Nah, di sini tadi fungsi kompleks, ada fungsi kompleks ya, ZT, fungsi kompleks ZT yang terdiri dari komponen real dan komponen imajiner ya, dengan batas dari A sampai B untuk nilai T-nya gitu ya. Nah, ZT kan tadi fungsi kompleks, dz per dt berarti turunan dari fungsi kompleks ZT itu ya, diturunkan terhadap T seperti itu ya, karena dt di sini. Nah, maka turunannya adalah X aksen T ditambah IY aksen T, di mana X aksen T adalah turunan dari XT gitu ya, dan Y aksen T adalah turunan dari YT atau komponen imajiner gitu. Jadi dipisah. Nanti kalau berarti kan di fungsi kompleks ZT itu kan terdiri dari komponen real dan komponen imajiner. Nah, untuk menurunkannya caranya adalah dipisah dulu, dipisahkan bagian real dan bagian imajinernya. Nah, setelah itu bagian real kita turunkan, bagian imajiner kita turunkan. Nah, itu akan lebih mudah dalam menurunkannya seperti itu. Jadi dipisahkan antara bagian real dan bagian imajiner. Cara membedakannya gimana? Nah, pisahkan antara yang mengandung I dan tidak mengandung I. Kalau yang mengandung I berarti dia komponen imajiner seperti itu. Nah, untuk yang integral, kalau tadi kan ini turunan ya, turunan. Nah, kalau yang integral di sini sama ya, dia dipisahkan bagian real dan bagian imajinernya seperti itu ya. Jadi untuk yang di sini dia mengintegralkan ini bagian real ya, ini bagian imajiner. Nah, karena di sini batasnya dari A sampai B, maka sama. Untuk bagian real dia mempunyai batas dari A sampai B, untuk yang bagian imajiner dia dari A sampai B begitu ya. Jadi integral dari xt dt ya dari A sampai B. Nah, untuk yang imajinernya itu YT dt dari A sampai B. Nah, I-nya itu keluar dari integralnya, jadi tidak usah diintegralkan seperti itu. Nah, kenapa seperti ini I-nya keluar nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi untuk turunan dan integral lebih baik kita pisahkan antara yang komponen real dan komponen imajiner seperti itu, biar gampang cara menghitungnya. Nah, ini ada contoh hitung turunan dan integral dari persamaan lintasan berikut. Di sini ada persamaan sama kayak tadi, T ditambah IT kuadrat gitu ya. Nah, kita hitung yang turunannya dulu di sini ya, turunan. Turunan dari ZT berarti dia notasinya adalah Z aksen T seperti itu ya. Nah, maka di sini ini kan bagian real ya atau X. Ini bagian imajiner atau Y-nya gitu ya. Berarti X aksen T-nya ya, turunan dari T terhadap T maka dia 1
ya. Turunan dari T kuadrat terhadap T, maka dia adalah 2T ya. Berarti turunannya adalah 1 ditambah I 2T, seperti itu ya. Lalu lanjut ke integral. Integral dari ZT dari min 1 sampai 1 berarti kita pisahkan ya. Berarti min 1 sampai 1 yang di sini bagian dari komponen real itu adalah T ya. T dt ditambah min 1 sampai 1 di sini tertuliskan I ya, T kuadrat dt gitu ya. Jadi dipisahkan, ini komponen realnya, ini komponen imajinernya, seperti itu ya. Jadi tinggal kita integralkan. Integral dari T adalah setengah T kuadrat dengan batas 1 sampai dari min 1 sampai 1 ditambah I dikalikan integral dari T kuadrat itu adalah sepertiga T pangkat 3 ya, dengan batas dari min 1 sampai 1 ya. Setelah itu kita hitung, berarti setengah T kuadrat kita masukkan kan yang 1 dulu ya, 1 nanti dikurangi yang min 1, berarti setengah dikalikan 1 kuadrat ya, dikurangi setengah dikalikan min 1 kuadrat. Ini yang komponen realnya ya, ditambah I dikalikan sepertiga, yang masukkan yang 1 dulu, sepertiga dikalikan 1 pangkat 3 dikurangi sepertiga dikalikan min 1 pangkat 3, seperti itu ya. Nah di sini setengah dikalikan 1 ya, 1 kuadrat kan 1, min 1 kuadrat juga 1, berarti setengah min setengah berarti dia 0, seperti itu. Ditambah I dikalikan 1 pangkat 3 berarti 1, berarti 1/3 ya. Di sini min 1 pangkat 3 itu berarti dia min 1. Min 1 dikalikan min 1/3 berarti dia positif 1/3 ya. Berarti jawabannya adalah 2/3 I, seperti itu ya. Jadi ini untuk yang turunannya, yang nomor 2 itu adalah untuk yang integralnya. Nah caranya itu biar gampang tadi dipisahkan ya, antara yang komponen real dan komponen imajiner gitu ya. Jadi dipisah baik yang turunan maupun integral. Kalau misalnya yang turunan berarti yang bagian X-nya dulu diturunkan, bagian Y-nya diturunkan, setelah itu dijumlahkan. Nah untuk yang integral juga sama, bagian X-nya atau bagian realnya kita integralkan, bagian imajinernya kita integralkan, setelah itu dijumlahkan. Jawabannya di sini adalah 2/3 I, seperti itu ya. Nah untuk jenis-jenis lintasannya sendiri ada 2 ya, ada lintasan buka dan lintasan tertutup. Nah yang lintasan terbuka ya itu dia definisinya adalah bila ujung lintasan tidak berimpit atau tidak bertemu. Jadi di sini ada suatu lintasan C gitu ya. Misal katakanlah ini dari A sampai B begitu ya. Nah di sini disebut lintasan terbuka karena kedua ujungnya tidak berimpit atau tidak bertemu, seperti itu ya. Nah yang di sini juga sama, walaupun di titik ini sempat bertemu gitu ya, karena kedua ujungnya awal sampai akhirnya itu dia tidak bertemu, maka dia disebut lintasan terbuka, seperti itu ya. Jadi untuk yang saya kasih nomor ya 1 sama 2 ya, ini adalah contoh yang lintasan terbuka ya, lintasan buka gitu ya. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini adalah yang tutup gitu. Nah tapi di dalam tutup sendiri itu di kategorikan menjadi 2, ada lintasan tutup sederhana dan lintasan tutup tidak sederhana ya. Yang 3 ini kedua ujungnya ya, misalnya awalnya dari sini, setelah muter dari sini ke sini dia akan bertemu lagi di sini gitu ya, maka dia disebut lintasan tertutup. Nah untuk yang contoh nomor 4 ini, walaupun nih di sini dia ada titik kedua ujungnya bertemu, ini dia bertemu juga di sini. Nah tapi asalnya kan dari sini nih, katakanlah misalnya contohnya di sini, asalnya dari sini. Nah dia disebut lintasan tertutup juga, tapi dia tidak sederhana, seperti itu ya. Nah
Untuk integral lintasan sendiri ya didefinisikan sebagai integral dari fungsi kompleks ya atas lintasan C atau disebut dengan integral lintasan atau garis. Nah, biasanya disebut juga dengan integral kontur namanya ya. Nah, berhubungan dengan yang tadi ada lintasan terbuka dan lintasan tertutup ya. Itu cara notasinya ya, kalau kita kenal selama ini kan integral kan seperti ini ya, integral gitu. Nah, kalau misalnya di sini C itu berarti dia adalah notasi dari integral kontur atau integral garis gitu ya. Nah, ada notasi satu lagi di sini integral lalu ada bulatnya di tengah di sini, berarti dia adalah lintasan dengan lintasan tertutup ya. Kalau yang tanpa bulat di sini ya berarti dia lintasan terbuka. Kalau ada lingkaran di tengah seperti ini dia disebut lintasan tutup gitu ya. C di sini untuk lintasan untuk integral kontur atau integral garis gitu ya. Nah, sifat integral lintasan itu hampir sama dengan integral pada umumnya. Nah, kalau misalnya nih di sini untuk sifat yang pertama itu dia misal integral fz dz dari z0 sampai z1 ya. Berarti dia dari sini z0 sampai z1 gitu ya. Dari kan arahnya ke sini ya. Cara memandang lintasannya gitu. Nah, kalau misal kita hitung dari batasnya adalah Z1 sampai Z0 atau kita balik seperti itu ya, itu hasilnya sama saja, hanya mengimbuhkan tanda minus sebelum integralnya. Jadi integral dari fz dz dari Z0 sampai Z1 itu sama saja dengan minus integral dari Z1 sampai Z0 untuk Rz seperti itu ya. Nah, untuk sifat yang kedua gitu ya, di sini integral untuk fz garis atau kontur di sini misalnya ada lintasan dari 1 sampai 5 gitu ya. Nah, dari 1 sampai 5 itu kan sebenarnya bisa kita pecah. Ada 2, di sini ada 4 gitu ya. Berarti integralnya adalah integral 1 sampai 2 fz ditambah integral dari 2 sampai 4 fz lalu dilanjutkan dari integral 4 sampai 5 fz. Nah, itu sama saja dengan integral 1 sampai 5 fz dz seperti itu ya. Jadi kalau kita umpamakan di sini garis yang panjang ini bisa kita pecah-pecah gitu ya dari C1 dan C2, nanti tinggal ditambahkan saja seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, apabila ada konstanta yang tidak mengandung komponen yang diintegralkan gitu ya, misalnya di sini tidak mengandung z untuk fz gitu ya, atau misalnya tadi misalnya kita integralkan terhadap t tidak mengandung t gitu ya, angka misalnya di sini bisa kita keluarkan seperti itu. Kayak tadi kan misalnya integral untuk i t kuadrat, nah i nya kan dia tidak mengandung t, maka i nya dikeluarkan seperti itu. Jadi konstantanya dikeluarkan. Maka ketika integral kontur dari k fz ditambah m gz dz, maka k nya bisa kita keluar ya. Jadi yang kita integralkan hanya fz nya saja. Nah, yang di sini yang diintegralkan hanya gz nya saja. Seperti itu ya. Untuk bagian pertama cukup sampai sini, kita lanjut ke bagian 2. Terima kasih.